Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa LDI TV dimanapun Anda berada, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat, yang artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia telah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa udzur yang dibenarkan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud lalai dalam sholatnya? Dia sudah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya terburu-buru, orang yang sholatnya tidak benar wudhu atau bersesucinya. Lalu bagaimana orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap sifat kemunafikan seseorang, dia adalah malas dalam beribadah sholat. Bukan tidak sholat, tapi dia malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, kita senang mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya hitungan 10-15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun, orang yang lalai dalam sholat. Walaupun kita sholat, kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan, walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang yang lalai, berarti masih ada sifat kemunafikan di dalam diri kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, satu-satunya ikatan antara kita dengan Tuhan, satu-satunya ikatan antara hamba dengan Rabb-Nya, yaitu dengan mengerjakan sholat. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu mau menolong kita? Gambarannya, seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suaminya? Begitu juga dengan Allah. Kalau kita dengan Allah sudah, ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, lalu bagaimana kita meminta rizki pada Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita? Padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah. Satu-satunya ikatan antara hamba dengan Rabb-Nya, yaitu as-sholah, dengan cara menetapi sholat. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, tanpa alasan,
yang diperbolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatil usqa, yaitu memutuskan ikatan dengan Allah. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, selama hidupnya dia tidak mengerjakan sholat, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Ini menunjukkan orang yang sengaja meninggalkan sholat sama halnya dia telah murtad dari Islam. Man taraka sholat faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh kafir dia. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amalan yang lain akan Allah perbaiki. Tapi seandainya seseorang itu sholatnya rusak, maka amalan yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu hal yang tidak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau benar-benar tidak mampu. Kita boleh tidak haji kalau tidak mampu. Kita boleh tidak puasa kalau tidak mampu, yaitu dengan cara membayar fidyah. Tapi kita tidak boleh meninggalkan sholat, karena kalau kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi perjalanan, karena lagi musafir, kita bisa menjamak, mengqashar. Jika kita tidak bisa melakukan di masjid karena ada udzur-udzur tertentu, karena ada hujan, badai dan seterusnya, maka kita bisa lakukan di rumah. Tidak bisa melakukan berdiri, kita lakukan dengan duduk. Tidak bisa kita lakukan dengan duduk, kita lakukan dengan berbaring. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungan dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita sudah baik kepada seseorang, kita sudah perhatian kepada orang itu, kita sudah berkorban pada orang itu, kita sudah memberikan hak-hak orang itu, tapi tiba-tiba dia mengajak kita putus tanpa alasan yang jelas. Bagaimana perasaan kita? Begitu juga perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Para pemirsa LDI TV dimanapun Anda berada, jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat kita, Allah akan menjaga diri kita dan akan mencintai kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.